Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, bangga Tangsel juara. Sahabat Bang Taja, apa kabarnya nih di bulan Ramadan? Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang selalu istimewa. Tamu yang datang di Bang Taja nih nggak ada yang nggak istimewa. Nah ini lebih istimewa karena yang datang adik kakak. Ada Raihana Zafira Putri. Bener ya? Iya. Oh bener, sama abangnya Raka Ramadan Putri. Iya. Emang di rumah cuma berdua doang anaknya? Iya. Iya, putra putri. Wah, hebat. Sahabat Bang Taja, ini Raka dan Ray ini adalah Rehana ini dua atlet andalan Kota Tangsel untuk cabang panahan. Sebagaimana kita tahu bahwa panahan menyumbang emas paling banyak di Porprov selalu ya. Tepuk tangan dulu buat kalian. Wih, keren. Kamu, Ray, kamu dari umur berapa udah bisa main panahan? Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 6. Kelas 6 SD. Iya. Tapi udah apa aja kamu udah juaranya? Yang kamu ingat deh, karena banyak banget nih lihat medalinya nih, Masya Allah. Kemarin terakhir bulan November ikut Porprov, terus habis itu bulan Juni Popda, terus habis itu bulan Oktober kalau nggak salah ikut Kejurnas Junior di Jogja. Kejurnas. Di situ kamu dapat apa medalinya? Di Kejurnas aku dapat 3 emas, 1 3 perak emas. dan 1 perunggu. Berarti mewakili Banten. Iya. Oke. Kalau ini abangnya Raka ikut juga yang Kejurnas ini, Popda. Ikut juga. Dapat apa aja? Saya dapat 1 emas. 1 emas. Terus kadang kalian couple juga ya di berpasangan ya? Iya. Di mix team. Di mix team itu selalu juga emas. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Ya ini coba Raka cerita. Ini kenapa bisa begitu nih? Kompak banget nih kalian berdua nih. Kenapa? Latihannya kah atau apa? Ini memang punya bakat. Ya, namanya juga belajar. Oke. Pertama-tama juga nggak kenal panahan, nggak kenal dunia perpanahan, nggak kenal sama sekali. Dekat rumah, keliling, ada panahan, Nyoba. cobain. Yang pertama cobain Rehana duluan. Oh, malah kamu duluan. Iya. Udah tahu-tahu feelingnya, gua panahan aja nih. Itu dari ini apa emang dari orang tua nih Enggak, yang emang pengen dari diri sendirinya aja. kayaknya asik gitu ya? Iya. Oh, oke. Terus dari situ itu berapa tahun bisa sampai menjadi punya prestasi latihannya? Sampai sekarang udah 5 tahun. 5 tahun. Tapi berapa dari mulai nol kenal terus ikut kegiatan atau ikut perlombaan itu berapa lama tuh jaraknya? 4 bulan udah ikut perlombaan 4 pertama. bulan. 4 bulan langsung juara dia. Itu dapat perak di bergu. Oke. Mulai 1 tahun emas individu. Mulai di situ ikut terus per bulan ikut ada. Oh, itu jaraknya apa? Yang paling menjadi spesialisnya kalian tuh di jarak berapa? Dan nomornya apa nih? Itu kalau sekarang di jarak 40 meter 40. kategori nasional umum. Nasional umum. Oke, ada beberapa kategori kamu tahu nggak sih, Rin? Ada berapa nih nomornya yang biasa atau menjadi spesialisnya kamu lah? Yang spesialisnya Rehana nih paling seneng di nomor apa? Ya paling di nasional umum gitu. Bedanya apa nasional umum sama yang misalnya curve sama apalagi tuh? Apa aja sih nomornya? Recurve, compound. Standar nasional. Oh, kamu di standar nasionalnya. Iya. Oke. Itu ada nggak sih strategi khusus nih? Kalau mau bertanding ada ritualnya tanda kutip, ada nggak kira-kira? Nggak ada Nggak ada sih, Pak. Biasa aja. Oh, udah ajar aja pokoknya gitu ya. Nggak doa dulu apa Iya. itu ada lah. Doa Sama khusus pasti. biasa. Iya, sholat malam dulu atau karena kan saya pernah lihat kamu nih main dia asal-asal aja loh kayaknya masuk semua loh. Waduh, masya Allah. Sebenarnya kalau ada videonya boleh tuh yang kita lihat latihan saat mau Porprov waktu itu ya.
Yang di mana? Di Kodiklat TNI ya waktu Iya. itu ya. Iya. Oh, oke. Nah, itu kan karena hobi terus menjadi prestasi. Kira-kira ada nggak kendala yang membuat misalnya kok harusnya bisa lebih nih? Ada nggak kendalanya? Ada. Obstacle-nya apa? Ya pasti dari diri kita sendiri, Oke, bener. kayak emosi kita, nafsu, kayak pengen ini, pengen itu, harus kita kendaliin. Pada saat mau tanding dan saat bertandingnya ya, harus fokus lah ya. Apalagi panahan ini kan presisi kan, Iya. olahraga yang presisi harus bener-bener memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi kan gitu. Jadi selain doa, kira-kira apa malamnya tuh ada persiapan apa atau berapa hari sebelumnya kali malah ya latihan-latihan yang intensif kali ya? Bener nggak? Paling izin sekolah Oh, kamu sering bolos ya? Kamu sekolahnya di mana, Re? di SD Lab School VPMJ, Pak. Oh, di ini ya, yang di mana? Cirende ya? Apa? Iya. Cirende ya. Ya belakang rumah berarti ya, muter ya? Atau lewat itu Muhammadiyah itu ya? Iya. Ya. Kalau ini Raka. Di SMA 1 Ciputat, SMA 1 Tangerang Selatan. Oh, SMA 1. Ada nggak sih kendala dari sekolah kalian untuk bisa meraih prestasi ini punya? Wow, izinnya susah segala macam, gitu nggak? Kalau awal-awal mungkin sebagai siswa baru saya kelas 10 ada karena belum pernah ada panahan yang masuk situ. Oh, Jadi belum kenal panahan di sekolah itu. Tapi begitu udah, apalagi punya prestasi kemarin di Porprov. Iya, jadi kalau izin-izin udah mulai gampang sih kalau sekarang. Kalau masih susah bilang nanti kita ngomong kan gitu. Ya, kamu juga di lab school juga aman ya? Aman aja sih, Pak. Kadang-kadang minta izin seminggu malah dikasih 2 minggu. Enak dong malah. Kamu jangan ngarang-ngarang lebih ya kan. Tapi semua itu ditebus dengan prestasi lah ya. Jadi pulang itu ditanyain sama guru-guru juga dapatnya apa pasti kan gitu kan. Iya. Tapi dapatnya yang tertinggi luar biasa. Nah, itu kendala tadi ada di diri kita. Nah, kalau kendala yang di luar, misalnya tempat latihan, gimana nih? Punya masukan? Atau punya unek-unek? Ngomong aja nggak apa-apa. Paling pengalaman ya, lagi lomba malah pernah 1 hari sebelum lomba alat rusak. Oh, bentar. Alatnya punya sendiri apa? Punya sendiri. Beli sendiri? Iya. Iya. Sama? Nggak dipinjemin? Enggak. Kenapa nggak dipinjemin? Nggak punya kali malah ya? Iya. Jadi punya sendiri? Iya. Padahal kalau panahan, kalau beli harganya Lumayan. ya, tapi prestasinya juga lumayan. Jadi worth it lah ya, punya barang mahal. Oke, tadi saya faktor ininya tempat latihan yang mungkin juga susah ya. Tempat latihan yang proper kan gitu ya. Proper tuh dalam arti yang memiliki fasilitas standar. Bener, itu dirasain ya? Iya. Ya. Waktu TC kemarin juga becek kan gitu ya. Karena saya ngeliat sendiri itu. Tapi mudah-mudahan lah ke depan kita perbaiki. Pemerintah sebenarnya cukup concern lah ya. Cuma memang harus didorong. Kalau nggak didorong kadang lupa atau nggak jadi prioritas. Oke, ke depan Rehana, kalau kan kamu ini baru kelas 6 kan itu. Nanti SMP kira-kira masih terus mau main atau ganti cabang olahraga? Insya Allah mau dilanjutin lagi. Dilanjut Di sampai panahan. level paling tinggi lah ya. Iya. Karena saya gini, saya pernah ngobrol dan saya udah laporkan juga bahwa Tangsel ini sebenarnya harus bangga punya Rehana dan Raka ya, karena sebenarnya kalian kalau diasah dan dilatih dengan benar gitu ya dan terarah dengan coach dan pelatihan yang tepat, nggak nutup kemungkinan kalian nih bisa jadi juara dunia loh. Amin. Amin ya. Jadi makanya terus maintain dengan semangat ya, dengan apa ya, ya yang ngelola semangat ini yang kadang-kadang kamu bilang tuh kan, kadang bosan juga kan. Iya. Iya. Ada titik bosannya, Ada jenuh. bosan, jenuh. Nah itu cara ngatasinnya kamu gimana nih? Kalau aku punya motivasi, kita harus ingat apa yang mau kita raih, karena masih ada yang nih belum raih, jadi Belum kita harus mencapai. tetap berusaha gitu. Oke. Jadi punya ini ya, punya keinginan yang harus dicapai Iya, target. iya. Nah, sama Raka.
Iya, paling kalau saya ingat nih, kita kemarin udah lomba, udah mendapatkan prestasi sebanyak apa, masih kita tinggalin di sini. Iya, jadi harus maksimal gitu Iya. ya. Oke, ini keren banget ya. Jadi kalian udah punya cita-cita, udah punya keinginan. Kalau targetmu apa, Re? Pengen jadi atlet internasional. Amin. Raka? Yang pasti sama. Sama. Target Kalau idolanya atlet Indonesia siapa? Panahan. kalau Indonesia saya Ega sih, Rio Ega Agata. Oh, Ryoge Agata. Oke, dia waktu kemarin SEA Games sama ini dapat ya. Iya. Sama Nanda. Kalau zaman dulu, zaman Indonesia dulu dapat medali pertama itu dari panahan, Iya. tahu kan? Olimpiade. Olimpiade di Seoul. Wah, inget tuh dulu tuh. Jadi ya mudah-mudahan kalian bisa ini nih, bisa menjadi penggantinya mereka zaman dulu, Amin. kan gitu ya. Amin. Nah, makanya terus latihan. Nah, itu kalau punya target berarti punya harapan. Iya. Harapannya apa? Tetap disupport sama orang tua, Iya. sama siapa lagi? Sama orang tua, sama teman-teman, keluarga. Lingkungan lah ya. Iya. Lingkungan. Kadang sekolah juga pengaruh ya. Iya. Iya. Apalagi harapan terhadap Tangsel deh gampangnya. Punya harapan nggak sama Tangsel? Ketawanya nggak enak. Apa? Eh, apa ya? Lebih di untuk atlet-atlet yang seperti kita lebih disupport sih. Emang sekarang nih kurang gitu? Nggak apa-apa. Iya, seperti apa namanya? Uang binaannya dilancarin, bonus kalau lomba. Oke. Kalau pembinaan saya bisa jawab nih kalau pembinaan. Pembinaan insya Allah panahan juga saya udah tanda tangan, udah tinggal keluar lah, bentar lagi lah. Lebaran. Ya tapi kalau bonus ini juga bonus menjadi PR buat kita ya, karena kalian main itu kan di bulan apa kemarin kita? Bulan November. Sampai sekarang masih belum. Ya kita memang berharap lah bahwa perhatian terhadap kalian para patriot-patriot olahraga ya dari Kota Tangerang Selatan. Tangsel kemarin sampai bosen tuh yang ngasih hadiah sama Tangsel ya, khususnya panahan. Karena kita nyapu, berapa emas kita semua total? Kita dapat kemarin kalau nggak salah 18 18 emas, ya kan? Kalian 18 emas loh, sampai bosen. Tempat lain sampai nggak bagi-bagi nih kan gitu. Tapi itu harus tetap dipertahankan, ya. Kalian punya keinginan nggak? Ya ngomong balik dulu ke bonus, ya. Ntar sebelum itu yang lain deh. bonus itu sebenarnya wali kota, wakil wali kota itu udah nitip ya. Kalian harus dapat nih di bulan-bulan ini sebenarnya di anggaran yang murni, tapi ya nggak tahu ya kok bisa hilang kan gitu ya. Tapi memang akan ini kan di perubahan, tapi lambat lah. Kalian keringetnya udah kering duluan gitu, bukan kering lagi malah ya, udah ganti baju lagi yang lain gitu, udah ada kegiatan yang lain. Tapi mudah-mudahan lah ke depan yang kayak gini-gini nggak terjadi lagi. Ya menjadi perhatian bahwa kalian inilah yang bawa nama Tangerang Selatan di setiap eventnya provinsi loh kan gitu. Bahkan kalian udah mewakili Banten di kejuaraan nasional. Internasional udah pernah ikut kejuaraan internasional? Kartini. Pernah. Di mana tuh? Di GBK waktu itu 2019 event Kartini Open. Yang Peserta ada dari Malaysia, Thailand. Oke. Itu kalau tanding sama orang atlet-atlet negara lain, kira-kira kalian cukup confident nggak? Masih bisa lah ya. Iya, percaya aja sama diri sendiri. Dan hasilnya gimana? Alhamdulillah waktu itu saya juara 2 di open turnamen itu. Sama, Rehan. Aku kualifikasinya alhamdulillah peringkat 1. Wah. Artinya gini, di pertandingan kelasnya apapun, apalagi kalian sudah ngerasain kelas internasional, berarti sudah bisa ngerasain aura. Iya kan? Bagaimana ketemu lawan dari negara lain. Kadang nih Indonesia nih, kita teman-teman mental itu begitu ketemu orang dari luar biasanya drop. Gak usah, udah hebat kalian, udah bisa
pede lah kan gitu, sama aja kan gitu ya. Iya. Tapi memang karena apa? Saya lihat di beberapa negara kalau yang sudah pembinaannya matang, wah mereka luar biasa. Udah pantas mereka jadi ini. Iya. Tapi kalau kita nih hebat karena apa? Mandiri tapi bisa ngelawan Iya, orang-orang yang sudah di. gitu. Nah, makanya itu kan jadi harapan ya. Iya. Nah, oke lah, mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik. Bahkan kita punya keinginan nih, ya dari KONI Tangsel nih punya keinginan bahwa olahraga panahan jadi ikon olahraganya Tangsel. Setuju nggak? Setuju. Kenapa setuju? Karena Iya. olahraga panahan olahraga kita. Nah, selain itu apa? Biar lebih disupport gitu. Ya, karena kalian nggak disupport dengan maksimal aja udah prestasinya luar biasa. Apalagi kalau kita buatin event yang internasional, sarananya kalian internasional, wah kalian udah nggak bisa bendung. Percaya nggak gitu? Percaya. Paling bener itu adalah latihan itu adalah jam terbang, bener kan? Iya. Jam terbang bertanding, jam terbang berlatih. Sehingga begitu itu kalian dikasih semua, udah sangat normal, itu pasti jago lah. Kemarin saya baru lihat tuh ada golf ya yang mau SEA Games ke Kamboja. Itu umurnya 15-16 tahun. Indonesia nih, tim Indonesia. Latihannya di Tangsel, di Damai Indah. Itu luar biasa mereka. Mainnya par aja itu buat mereka standar. Padahal kalau par itu kalau orang yang baru belajar, wah susahnya setengah mati. Tapi umur masih muda, fasilitasnya dapat yang maksimal. Dan tambahan lagi besok kalau atlet itu harus ada dari sisi psikologi yang dampingin. Karena kadang usia kan masih kayak Rehana masih SD itu kan kadang harus didampingi dengan psikolog. Setuju gak kalian ada psikolog? Ya nanti ya, emang Tangsel nih kita akan coba inilah. Baik, ngobrolnya off dulu karena ada season kedua ya. Teman-teman sahabat Bang Taja semua, udah kita denger ya betapa luar biasanya nih Rehana sama Raka, dua adik kakak yang menjadi atlet yang berprestasi di Kota Tangerang Selatan. Karena kalau udah main di mana-mana, kalau Tangsel yang datang anak ini berdua udah jadi momok sebenarnya sama daerah-daerah lain. Dan mudah-mudahan selalu stabil dalam prestasinya. Oke, kita lanjut nanti di season 2. Oke, kembali lagi sahabat Bang Taja, bangga Tangsel juara. Sekali lagi kita kedatangan dan kita harus bangga. Tangsel punya anak asli Tangsel, anak Betawi, anak Rempoa ya, yang punya prestasi. Ini lihat nih, kalau medalinya bisa dilihatin kan nih. Waduh, ini yang ke bawah aja nih ya. Iya. Di rumah masih banyak lagi, Masya Allah.
Rey, kamu saya dengar kalau tanding itu bikin orang dongkol. Kenapa, Rey? Sebenarnya nggak apa-apa, nggak dibikin-bikin juga, udah muka aslinya. Emang begitu ya? Iya. Kamu kalau udah main di lapangan katanya bikin tetangga kiri kanan sebelahnya tuh sebel gitu ya. Ya, itu bentuk strateginya kamu kali ya? Atau emang udah dari sonanya begitu tuh? Nggak strategi juga sih, Pak. Nggak tahu kenapa mukanya bisa kayak gitu. Jadi mukamu itu bikin orang lain kan gitu kan. Akhirnya dia nggak konsentrasi, nembaknya manahnya nggak itu. Kalau ini Raka punya strategi khusus kalau lagi main? Enggak sih, Pak. Udah pokoknya. Saya kebalikannya Pak malah dari Rana. Kalau Gimana tuh? dia nggak ngobrol judes, kalau saya malah banyak ngobrol. Tapi malah nggak bikin ini tuh, hilang konsentrasi ngobrol tuh. Enggak ya? Kalau saya enggak. Oh. Bikin oke. rileks malah. Oke, karena itu memang sama dengan menembak. Jadi kalau saya pengalaman menembak itu kita harus relax, ya kan? Jangan sama juga kayak di golf. Golf itu kalau mainin nafsu malah nggak masuk-masuk. Jadi memang harus santai kan ya. Tapi sebenarnya santainya itu dalam quote ya, bahwa catatannya harus tetap konsen kan, nggak boleh main-main juga gitu ya. Nah, kalau lagi manah itu satu series ya, atau apa namanya? Kalau satu ini kan Satu sesi satu sesi itu berapa anak panah tuh? 36. 36 anak panah. Ya. Nah, hitungannya tetap dihitung masuk yang 10, Iya, 9 gitu ya. Iya. Sama ya. Dari 36 anak panah. Iya. Dari 36 itu berapa kali ada ini lagi sesi itu berapa menit? Biasanya dari 36 itu dibagi 6. Oh, 6 seri. 6 seri. Jadi satu ininya 56. Iya. Oh, oke. Dari situ ya baru berapa kali ininya ya. Hmm. Oh, itu sama dengan jarak. Kalau yang nasional tuh jaraknya berapa? Nasional itu jaraknya 50 meter, 40 meter, 30 meter. 30. Sebenarnya nggak ini banget ya, yang 90 itu nggak jarang juga kali Iya, ya. itu cuma udah jarang banget sih itu recurve itu. Recurve itu 90 ya? Iya, 70 ya. 90, 70. Ya itu udah lapangannya harus gede ya. Sebenarnya lebih konsentrasinya di jarak-jarak tadi itu ya. Iya. Jarak 50 40 ya, 30 ya. Oke. Ya, kamu punya ini nggak? Ini punya keinginan nggak terhadap ya mungkin kamu ngajak-ngajak siapa yang untuk ini? Karena kan kalau makin banyak makin seneng tuh mestinya kan gitu ya, biar rame nih Tangsel nih kan punya pemanah-pemanah, apalagi kita mau mencanangkan Tangsel menjadi kota panahan kan gitu. Jadi inian semua tuh, karena panahan itu bukan sebagian ya, bahwa kan kalau yang muslim ini sunnah kan olahraga itu kan bagus. Jadi nanti tiap-tiap tempat tuh gampang tuh kan gitu ya. Kalau di Porkot, kalau kira-kira tiap kecamatan punya atlet nggak tuh ya? Ada ya? Mungkin ada tapi belum terekspos kali ya. Oh, tapi di tiap kecamatan bisa lah ya. Kalau berarti kalian Ciputat Timur berarti kan maksudnya. Berarti Ciptim nih camatnya nih udah punya 2 atlet nih kan gitu. Besok kita Porkot ada ya kan gitu. Oh, baik. Kalau harapannya sama ini deh, sama jangan Tangsel deh, sama KONI deh. Kalian berharap apa nih sama KONI? Punya harapan nggak? Untuk harapan apa ya? Seperti Harapannya bonusnya cepet turun. Lah bonus nih, ayo. Bonusnya cepet turun. Nah, mudah-mudahan. Karena sekali lagi tadi mungkin di awal lah saya udah ngomong bahwa seharusnya di anggaran murni. Jadi anggaran itu ada 2 ya, anggaran murni, anggaran perubahan, sama ada pergeseran namanya. Nah murni ini sudah direncanakan sebenarnya, udah ada sejumlah nilai yang udah harusnya, karena itu biasanya memang pemerintah sudah bikin tuh jadi satu kegiatan ya, 1 porprofnya, kemudian 2 bonusnya, ini harusnya jadi 1, nggak boleh dipisah kan gitu ya. Nah ini nggak tahu kenapa bisa terpisah, bahkan dirubah ke perubahan ini, ya walau alam lah, tapi yang jelas klarifikasinya
kemarin saya di telepon Pak Wakil Wali Kota, beliau juga cukup concern karena udah janji kan bahwa bulan Mei harusnya kalian sudah terima kan gitu. Tapi ya sabar ya kan gitu. Uang pembinaannya kan udah turun nih kan, bentar lagi udah kalian terima langsung. Kan pada kemarin datang kan foto itu terus tanda tangan fakta integritas kan gitu ya. Iya. Bahwa siap menjadi atlet Tangerang Selatan kan gitu. Karena kita besok tuan rumah. Kalau kemarin di Kota Tangerang kita 18, besok kalau perlu sabu bersih. Amin. Sanggup gak kira-kira? Sanggup lah ya. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, bonus berapa Pak nominal? Wah, bonus berapa? Ini kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Kasih tahu ya. Iya. Ya, yang jelas gini. Kalian kan kalau Raka mungkin Porprov kemarin udah ikut kan? Iya. Tahun lalu berapa? Ingat nggak? Saya nggak ikut tahun lalu. Tahun lalu belum ikut? Belum main panahan. Iya. Tahun lalu belum main, sekarang udah. Tapi baru. Udah main tapi baru. Tapi belum ikut Iya. pertandingan. Event Kalau yang tahun lalu itu kan 7,5 kalau nggak salah, 7,5. Kalau besok ini ya 2 kali lipatnya lah. Kamu dapat berapa kemarin? Berapa mas? 3 mas, 1 perak. Aku dapat 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Beli motor lah kalian lah. Nggak usah. Ditabung ya, beli alat yang lebih proper. Iya. Kalau ini saya gitu, atau ditabung untuk hal-hal yang menunjang dengan karir kalian gitu ya. Karena kalau buat saya sekarang olahragawan itu udah bisa jadi karir ya. Iya. Karir artinya menjadi atlet profesional itu di Indonesia sekarang sudah cukup dihargai. Mungkin zaman-zaman dulu kurang gitu ya. Tapi kalau sekarang saya waktu kemarin di Papua itu bonusnya mereka tuh 1 emasnya 1 miliar. Wah, kalau 1 miliar kalian dapat 3 emas gini, udahlah bikin perusahaan langsung kan gitu kan. Tapi perusahaannya kalau yang di luar gitu ya, kalau kalian memang atlet profesional, kalian usahanya adalah di situ. Misalnya bikin klub panahan yang levelnya inilah. Kalau sekarang di Indonesia mungkin bulu tangkis yang udah kayak gitu ya. Cuma cabang-cabang olahraga yang lain bulu tangkis, sepak bola, volley mulai dikit lah ya. Tapi kalau bulu tangkis tuh sampai misalnya mantan atletnya tuh punya hall sendiri. Buat ya. merek dia. Buat merek sendiri. Nah itu kalian gitu. Kayak Raka sama Rehana sebenarnya punya potensi untuk itu. Punya potensi, usia masih muda, kalian profesional di sini. Oh, next jadi pengusahanya panahan misalnya kan gitu. Punya lapangan sendiri, punya produk sendiri, dan punya anak didik, punya akademi. Itu yang saya sih paling bener gitu. Ada lagi mau nanya lain lagi? Untuk misalnya event-event resmi gitu Pak, kayak Piala KONI nih, kapan? Adain dong. Wah, pertanyaan cerdas. Jadi KONI dalam waktu dekat mau bikin kejuaraan panahan, insya Allah. Ya, kita mau bikinnya justru kalau saya ngobrol dengan beberapa coach, tanggung kalau bikin nasional, kita mau bikin internasional. Dan insya Allah ada satu tanda kutip yang siap mensupport dari semuanya. Jadi mudah-mudahan lah, kalau harapan kita di KONI sedang kita upayakan, kita punya venue yang standarnya internasional. Ya, lokasinya mungkin insya Allah nggak jauh-jauh juga dari sini, dan tempatnya itu nanti khusus untuk memang archery camp. Jadi emang itu tempat venue archery spesial. Ya, cabang olahraga lain harus apa ya? Karena panahan ini juga the bone kan, kan. Jadi desain besar olahraga nasional itu panahan menjadi prioritas salah satu karena olahraganya perorangan kan, kan? Atau bergunya paling cuma berdua, bertiga. Nah itu nggak terlalu banyak, jadi biayanya nggak terlalu besar gitu kan. Prestasinya di Indonesia pernah perak di Olimpiade kan gitu kan, itu menjadi apa tolak ukur, dan kalian mungkin next raih emasnya Olimpiade. Amin. Wah kalau gitu ntar rekaman saya diulang berapa puluh tahun 15 tahun ke depan juaranya udah di depan saya nih. Amin. Ya mudah-mudahan. Oke baik, ada pesan-pesan terakhir? Oh pesan-pesan terakhir. Ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita closing? Coba Rehana dulu. Abang aja dulu. Lah, lempar-lempar.
Untuk pesannya sih, Buat teman-teman yang seusia kalian lah. ya jadi lebih produktif. Hmm. Jangan mageran di rumah, pegang handphone. Nah, Mari kita iya, olahraga cakep. bareng. Panahan, ayo. Bisa untuk prestasi. Ray? Ya. Di usia kalian, di usianya Rehana, itu memang jarang ya, kelas 6, tapi paling banyak di bela diri. Tapi di panahan mungkin masih ada harapan ngajak yang lain? Tapi tadi bener banget ya Raka bilang bahwa yuk anak-anak muda, anak-anak seusia anak-anak saya ini ya, jangan cuma main yang gadget doang, main outdoor ya, keluar dari rumah, tinggalin dulu gadgetnya ya, karena ini olahraga selain prestasinya ada juga sunnah ya, tapi juga nggak cuma di panahan, ada lain-lain olahraga yang lain. Yang jelas ini dua anak-anak di depan kita ini ya, Rehana dan Raka adalah dua orang yang punya prestasi yang sangat luar biasa dan membanggakan tentunya untuk keluarganya, dan juga kita di Tangsel, saya sendiri sangat bangga punya kalian ya. Mudah-mudahan bisa menjadi model, role model, contoh buat anak-anak, nggak cuma di Tangsel, mungkin juga Banten dan mungkin juga Indonesia, bahwa berlatih, berprestasi dari usia dini itu sangat luar biasa, dan ternyata kalian mampu gitu ya dengan raihan prestasi yang emasnya bererot nih, banyak banget. Mudah-mudahan bisa mencapai prestasi yang maksimal di dunia panahan. Baik, oke, sahabat Bang Taja, kita ngobrol-ngobrol tadi dengan anak-anak yang luar biasa ya, kakak beradik yang punya potensi di panahan yang sangat maksimal karena sudah dapat prestasinya yang udah maksimal, juara 1 terus, tapi mudah-mudahan terus bertahan ya, bertahan prestasinya, terus meningkat kelas-kelasnya kan gitu ya, dan mudah-mudahan menjadi contoh yang sangat luar biasa buat masyarakat Tangsel. Dan tadi harapannya banyak, salah satunya adalah masalah-masalah kesejahteraan, masalah tempat latihan, emang harus diperhatikan, itu menjadi kewajiban kita bersama, sehingga prestasi mereka tetap on track dalam prestasi yang tertinggi. Baik, Bang Taja, sahabat Bang Taja semua, terima kasih nih seperti biasa, sahabat-sahabat yang sudah mensupport dari JNE, dari Airin, Air Mineral, Rudy Project, kemudian ada lagi dari rumah sakit Premier Bintaro, kemudian Nandia Prima Rasa ini yang juga support kita, kemudian Pespek dan Harian Tangsel Pos. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi sahabat Bang Taja di episode berikutnya. Sekali lagi, bangga Tangsel juara. Tangsel juara.